Halo semuanya. Sekarang kita sampai ke sikap mental yang keempat. Kesabaran. Patience is a form of wisdom. It demonstrates that we understand and accept the fact that sometimes things must unfold in their own time. Semua orang tahu butuh kesabaran untuk bisa berhasil. Tapi mengapa masih saja gagal? Bener gak ya? Lalu ada pertanyaan penting. Berapa lama sih harus menunggu? Gak ada yang tahu pasti. Tapi dibutuhkan hati yang berkecukupan, disiplin, dan kerja keras untuk mencapai tujuan. Jika masih gak berhasil, gimana? Sekarang kita ambil contoh. Kita bisa sabar kalau kita ngerti apa yang kita lakukan. Misalnya kita sabar nih duduk di pesawat Jakarta Denpasar, ya 1,5 jam lebih, karena kita tahu memang segitu waktu yang dibutuhkan. Sebaliknya misalnya kita sudah check-in di bandara, kemudian tiba-tiba pesawatnya delay, kita malah gak sabar dan malah mungkin ngumpat atau marah-marah. Kita tahu kalau kita punya anak, untuk menyekolahkan anak butuh 20 tahun proses. Itu lama nggak sebentar. Mungkin ada yang lebih cepat, tapi normalnya itu kira-kira yang dibutuhkan. Kita tahu telur ayam 21 hari baru menetas. Kita tahu bayi akan lahir 9 bulan. Warren Buffett bilang gak bisa dipercepat menjadi 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Semua butuh proses. Sama juga di saham. Butuh waktu sebenarnya perusahaan bagus itu untuk berkembang. Gak mungkin juga ya perusahaan yang baik sekalipun tiba-tiba bisa menumbuhkan bisnisnya 2 kali lipat dalam entah itu 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan dalam 1 malam. Ya alasan simpelnya ya isi perusahaan itu ya manusia yang ada batas kapasitasnya, ada jam kerjanya, dan sebenarnya setiap perusahaan adalah perwakilan dari saham yang kita beli. Perusahaan yang bagus akan bergerak konsisten naik karena isinya kemungkinan besar adalah orang-orang yang berintegritas, yang bekerja keras untuk menghasilkan lebih.
perusahaan jelek akan bergerak konsisten turun karena banyak hal, misalnya manajemennya nggak qualified, berada di industri yang salah atau di timing yang salah. Misalnya contohnya perusahaan tambang saat ini, sebagus apapun pekerjaan karyawannya, kalau daya beli terhadap produk tambang mengecil atau melemah yang menyebabkan harganya melemah, ya susah juga gitu. Jadi beberapa kriteria perusahaan bagus tuh banyak, misalnya net profit margin, penjualannya, laba bersihnya. Masalah besar kalau kita nggak tahu perusahaan yang kita beli itu bagus atau enggak. Karena itu ada quote bagus dari Warren Buffett. Jangan beli perusahaan yang Anda tidak ingin simpan sampai 10 tahun. Begitu dengar slogan ini, pasti yang niat invest langsung gak jadi. 10 tahun waktu yang lama banget. Tapi sebenarnya bukan itu. Supaya bisa hold 10 tahun, kita harus benar-benar melakukan riset, sehingga kita benar-benar punya keyakinan untuk memegang sahamnya. Kalau enggak, ada sedikit masalah saja kita sudah panik. Contoh, ketika masa pandemi, orang, wah semua makan Indomie ya, Indomie perusahaan anti badai, anti krisis. Lalu ketika tiba-tiba harganya turun, langsung panik, langsung kebingungan. Anda harus lihat ujung karir investasi Anda. Jika jelas, seberat apapun masalahnya akan dilewati. Mungkin kalau benar-benar diikuti, orang yang membeli Unilever tahun 82 dengan nilai 100 juta, mungkin udah jadi lebih dari 140 miliar. Dengan dividen mungkin 3 miliar ya per tahun. Ya kalau 100 juta gede. Coba 1 juta deh. Maka hasilnya adalah 1,4 M dengan dividen 30 juta per tahun. Nggak ada UNVR, pasti selalu akan ada perusahaan yang bertumbuh. Ya memang sih nggak bisa kayak Amerika ya. Kalau lihat Amerika ya Facebook, ya mungkin belasan tahun yang lalu adalah perusahaan yang pontang-panting nyari investor. Tapi sekarang ya tahulah ya, Bill Gates itu juga sangat respect dengan Mark Zuckerberg. Jadi selalu ada jalan untuk yang mau, dan selalu ada masalah untuk yang gak mau. Anda harus menjadi investor yang
sabar, passion. Harus ada kesabaran di dalam pasar modal. Sekian mentalitas yang keempat. Semoga bermanfaat. Kita akan sambung ke mentalitas yang kelima.